warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayah, guru bahasa Arab Madrasah Aliyah Hajaniah, sekaligus mahasiswa PPG Kemenak tahun 2025 batch 1. Pada hari ini, Selasa 13 Mei 2025, saya akan melakukan pengajaran atau mengambil video pembelajaran mata pelajaran bahasa Arab fase F pada kelas 11 Madrasah Aliyah dengan judul atau dengan tema jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Alhamdulillah bil khair. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Nahnu najtami fi hadzal makan li ta'allumi al-lughatil arab. Wahai naqra'u du'a. 1, 2, 3. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amin. Ya, ayyuhatul at-talibat, seakar asma'akum, saya absen dulu ya. Ya, ayyuhat talibat, sekarang saya akan absen. Yang pertama, sebelum kita memulai mengabsen, jadi kalian akan apa istilahnya membuat ataupun menjawab dengan kalimat hazinah, hamasah, talibah dan sa'idah, tergantung dari perasaan kalian hari ini. Jadi kalau saya menyebutkan nama kalian, misalnya Reski Nurani Syarusda, silahkan dipilih sesuai dengan perasaannya. Apakah hazinah, lagi sedih, atau hamasah, lagi bersemangat, talibah, lagi galau, dan sa'idah, lagi bahagia. Baik, hal antum musta'idat? Nah, baik. Ya, pertama Amalia Ramadhani Khaira. Hamasa. Oh, Hamasa, Masya Allah. Idri Kirani Pertiwi. Hamasa. Isa Akila. Sa'idah. Sa'idah, Masya Allah. Isa Akila, Sa'idah. Ya, Miftahul Khairati. Hamasa. Hamasa. Nur Alia Pertiwi. Sa'idah. Sa'idah, Masya Allah. Nur Anissa Rusda. Hamasa. Hamasa. Nur Husna Noviati. Waliko. Qaliko, ada anti qaliko ya Husna. Sahriya. Hamasa. Hamasa, Masya Allah. Sakina. Hamasa. Hamasa aydan. Zahratul Futi'ah. Hamasa wa sa'idah. Oh, Hamasa Sa'idah. Masya Allah. Oke. Baik, saya tadi sudah mengabsen dengan perasaan kalian masing-masing hari ini. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, kita akan ice breaking dulu, yaitu al-lu'bah, bermain. Jadi instruksinya seperti ini. Kalau saya mengatakan law qultu sabahan fasaffiqna marratan wahidah. Ya, wa idza qultu naharan fasaffiqna marratain. Ya, wa idza qultu masa'an antunna tusaffiqna thalatha marrat. Wa idza takallamtu laylan fala tusaffiqna. Fahimtuna? Ya, baik. Hayya nabda. Sabahan, naharan, مساء ليلا لا تصفي. لماذا؟ لأن الليل وقت للاستراحة. Karena malam adalah waktu untuk istirahat. Fahimtuna? Fahimna. Kita lanjut lagi. Sobahan, sobahan, naharan, sobahan. Ya, siapa yang tadi itu yang 2 kali salah ya? Oke, kita lanjut lagi. Sobahan, naharan, naharan, laylan. Ada lagi. Ini kita masih latihan ya. Sebentar kita akan memberikan iqab atau hukuman bagi siapa yang salah. Oke? Jelas ya? Ya. Baik. Sobahan, naharan, laylan. Mantap. Masya Allah, Ustaz. Naharan, naharan, laylan. Ya, Masya Allah. Sama, laylan, sobahan, masaan,
lagi? Buku. Kitabun, buku. Yang apa lagi? Kursi. Oke. Siapa lagi tadi sana? Iya. Ya, coba Nuralia terpilih. Silakan sebutkan 3 kosakata. Khizanatun. Lemari. Oke, khizanatun lemari. Coba. Apa lagi? Boleh. Miratun cermin. Ya, apa lagi? Babun pintu masuk. Ya, baik, ayuhat thalibat. Al-an nahnu qabla ma nabda darsana. Sebelum kita memulai, kita akan melirik kembali mata pelajaran ataupun pelajaran yang sebelumnya. Baik, apakah masih ada yang ingat pelajaran sebelumnya? Hal zakartunna? Na'am? Baik. Ya, al-an ja'a al-waqt lis-su'al amma sabaqa min ad-dars. Baik, saya akan bertanya. Kira-kira masih ada yang ingat atau tidak ya? Zahratul Muti'ah. Ya, Zahratul Muti'ah. Ma hiya al-adyanu fil Islam? Uzkuri salasa faqat. Islam, agama Islam. Baik. Protestantia, agama Protestan. Hindusia, agama Hindu. Ya, Masya Allah. Baik. Selanjutnya Amel. Ya, Amel. Coba uzkiri salasa al-adyan fi Indonesia. Islam, Buddha, Katolik. Oke, baik. Taufik. Ya, kita tanya satu lagi ya. Coba kita tanya Husna ya. Uzkiri salasata adyan fi Indonesia. Islam, Katolikia, Hindusia. Oke, baik. Baik, selanjutnya ada berapa Islam di Indonesia yang kalian ketahui? Yang kita sudah pelajari? Ada Sita. Yang pertama adalah Islam. Kemudian Al-Protestantia atau Protestan. Kemudian yang ketiga adalah Katolia atau Katolik. Semua Hindusia atau agama Hindu. Kemudian Buddha, agama Buddha. Dan yang terakhir adalah Konfusiusia, yaitu agama Konghucu. Jadi materi sebelumnya kita membahas mengenai al-adyan fi Indonesia. Ya, ayuhat thalibat al-ahibba al-mahbubat. Jadi sekarang kita akan masuk kepada materi yang pertama. Materi itu yaitu mengenai jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi di dalam bahasa Arab itu dikenal 2 istilah ya, yaitu istilah dalam membuat kalimat, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa sih itu jumlah ismiyah dan apa sih itu jumlah fi'liyah? Sebelumnya ada yang tahu apa itu jumlah ismiyah, apa itu jumlah fi'liyah? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Oke, baik. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Masya Allah. Ternyata sudah ada yang sudah paham ya. Oke, baik. Selanjutnya, ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu kita akan melihat tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama adalah menjelaskan bentuk, makna, dan jumlah fungsi jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Yang kedua adalah mengidentifikasi jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kemudian yang ketiga, membenarkan fi'il dalam jumlah fi'liyah. Kemudian menggabungkan kata sehingga menjadi jumlah ismiyah yang tepat. Dan yang terakhir adalah menemukan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah dari teks. Jadi sebentar saya akan membagikan teks berbahasa Arab, kemudian kalian akan menentukan jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah tersebut. Oke, fahimtunna? Fahimna. Ya, kita lanjut. Ya, pertama-tama kita masuk ke pengertian jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ismiyah. Jadi jumlah ismiyah itu biasa dikenal dengan terdiri dari mubtada dan khobar. Ya. Apa itu mubtada? Mubtada adalah kata yang berada di awal kalimat. Sedangkan khobar adalah kata atau yang menjelaskan mubtada. Jadi di dalam jumlah ismiyah ada 2 istilah yang harus ada, yaitu mubtada dan khobar. Kemudian fi'liyah. Apa sih itu jumlah fi'liyah? Ya, berasal dari kata fi'liyah, fa'ala.
fi'il ya. Artinya kata kerja. Kerja. Jadi jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat yang terdiri dari fi'il atau kata kerja dan fa'il atau subjek atau pelaku. Jadi jumlah fi'liyah adalah jumlah yang didahului oleh kata kerja dan tentu ada orang yang melakukan pekerjaan itu atau biasa disebut dengan fa'il. Jelas sampai di sini? Jelas. Wadih? Wadih. Baik. Nastamir lanjut. Ya. Kita masuk kepada jumlah ismiyah contohnya ya. Baik. Al-muslimu mujtahidun. Al-muslimu mujtahidun. Al-muslimu ini mujtahidun adalah jumlah ismiyah. Kenapa dikatakan jumlah ismiyah? Sebagaimana pengertian yang telah tadi saya jelaskan, bahwa jumlah ismiyah adalah jumlah kalimat yang didahului oleh isim. Al-muslimu di sini isim atau fi'il? Isim. Nah, maka dia termasuk jumlah ismiyah karena didahului oleh isim. Apa tandanya al-muslim itu adalah isim? Ada alif, lamnya, didahului alif lam. Jadi, salah satu ciri-cirinya isim adalah beralif lam. Baik. Atau al-muslimu ini disebut juga dengan mubtada. Sedangkan mujtahidun adalah Orang. apa sih artinya? Al-muslimu adalah orang muslim. Mujtahidun bersungguh-sungguh. Jadi orang muslim itu bersungguh-sungguh. Baik. Ingat bahwa jumlah ismiyah itu antara mubtada dan khabar harus sesuai. Apanya harus sama? Yaitu mufradnya, musannahnya dan jamaknya. Apalagi harus sesuai dari segi muzakkar dan muannasnya. Jika mubtada'nya mufrad, maka khabarnya juga harus mufrad. Jika mubtada'nya musannah, khabarnya juga harus Musannah. Jika mubtada'nya jamak, maka khabarnya juga harus Jamak. Baik, benar? Fahimna. Begitupun dengan jenis kelaminnya. Kalau mubtada'nya laki-laki atau muzakkar, maka khabarnya juga harus muzakkar. Begitupun dengan kalau muannas, maka khabarnya juga harus Muannas. Baik, benar? Fahimna. Namun, langsung ilal misal asani. Kita lihat kepada contoh yang pertama. Al-muslimani mujtahidani. Al-muslimani mubtada. Mujtahidani khabar. Jadi sudah pasti jumlah ismiyah, oke? Kemudian al-muslimani mufrad musanna atau jamak? Musanna menunjukkan dua. Maka mujtahidani juga harus menunjukkan dua. Gitu ya. Apa tandanya bahwa al-muslimani musanna? Ada alif dan nun. Sedangkan mujtahidani juga harus ada alif dan nunnya. Gitu ya. Berikutnya al-muslimuna mujtahiduna. Al-muslimuna itu mufrad musanna atau jamak? Jamak. Maka mujtahiduna juga harus dalam bentuk jamak. Nah, ini contoh yang laki-laki, yang muzakkar. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang muannas. Al-muslimatu mujtahidatun. Al-muslimatu apa? Muslimah. Muslimah perempuan yang muslimah perempuan. Mujtahidatun bersungguh-sungguh. Jadi al-muslimatu muzakkar atau muannas? Muannas. Maka mujtahidatun juga harus Muannas. Apa tandanya bahwa al-muslimatu muannas? Karena tamat huruf terakhirnya adalah huruf tamat huruf. Maka mujtahidatun juga harus diakhiri dengan tamat huruf. Berikutnya al-muslimatani mujtahidatani. Ya, al-muslimatani mujtahidatani ditambahi alif dan nun menunjukkan dua. Al-muslimatu mujtahidatun. Apa artinya? Banyak orang muslim perempuan bersungguh-sungguh. Jadi al-muslimat ini bentuk jamak, iya kan? Dia jamak muannas salim. Apa tandanya bahwa dia jamak muannas salim? Diakhiri dengan alif dan ta terbuka, ya. Alif dan ta terbuka. Nah, maka al-muslimat jamak, maka mujtahidatun juga harus jamak. Itulah jumlah ismiyah. Harus selalu sama antara mubtada dan khabar. Baik, benar? Fahimna. Lanjut ke jumlah fi'liyah. Contoh jumlah fi'liyah. Tadi kita katakan di awal bahwa jumlah fi'liyah adalah kalimat yang didahului oleh fi'il. Betul tidak? Shalla fi'il apa? Yusolli. Jadi kalau kalimat itu didahului oleh fi'il madhi atau fi'il mudhari, itu namanya jumlah fi'liyah. Kemudian al-muslimu sebagai fa'il. Jadi sholat atau yusolli al-muslimu setelah sholat atau sedang sholat orang muslim. Jadi itu ya. Kemudian bagaimana kalau dua pelakunya? Kalau muslim kan satu di pelakunya. Kalau dua pelakunya dua orang muslim, apakah sholat yusolli ini berubah juga atau tidak? Tidak berubah. Fa'ilnya
Fa'ilnya saja yang berubah, pelakunya saja. Beda kalau mubtada khobar. Kalau jumlah ismiyah harus sama antara mubtada dan khobar. Tapi kalau jumlah fi'liyah tidak. Jadi yang berubah hanyalah muzakkar atau muannasnya. Jadi fi'ilnya itu hanya bentuk mufrad saja. Jelas? Contoh kedua, sholla yusolli al-muslimani. Jadi tetap sholla dipakai, tetap yusolli dipakai. Al-muslimani saja yang berubah. Dua orang muslim telah sholat atau sedang sholat. Kemudian bagaimana kalau banyak orang muslim sholat? Tetap sholla yusolli al-muslimun. Jadi al-muslimun saja yang berubah. Sholla yusolli tidak berubah. Ini untuk contoh di mana fa'ilnya adalah laki-laki atau mudzakkar. Nastamiru ila misal at-tali. Sholat tusolli al-muslimatu. Sholat tusolli. Apa bedanya sholat dengan sholat? Ya, kalau sholat berarti pelakunya laki-laki. Kalau sholat tamlata itu berarti perempuan. Apa bedanya yusolli dengan tusolli? Ya, ada yusolli laki-laki pelakunya. Kalau tusolli perempuan. Makanya yang berubah hanya itu dari segi muzakkar dan muannasnya, tapi dari jumlahnya tidak berubah. Maka kalau perempuan untuk fi'il madhi sholat, untuk fi'il mudhari tusolli al-muslimatu. Ya, sholat tusolli al-muslimatani. Kalau dua orang perempuan sebagai pelakunya, sholat tusolli sama al-muslimatu jika banyak pelakunya. Selanjutnya saya akan membagi dua kelompok. Ini seuqassim firqatain, al-firqah lil fi'l lil jumlah fi'liyah wal firqah lil jumlah ismiyah. Jadi saya akan bagi dua kelompok, ada kelompok fi'liyah, ada kelompok ismiyah. Jadi tugasnya sebentar adalah berdiskusi bersama dengan teman kelompoknya. Jadi saya akan memberikan kertas, kemudian kalian menentukan dalam kertas itu, dalam teks berbahasa Arab yang sebentar saya akan bagikan, menentukan berdiskusi yang mana jumlah ismiyah, yang mana jumlah fi'liyah. Kemudian setelah kalian menentukan, akan maju saya tunjuk satu orang ya untuk mewakili daripada hasil diskusinya, hasil diskusi kelompoknya, untuk maju ke depan menjelaskan yang mana di situ yang termasuk kalimat teks jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ada pertanyaan? Baik. Ya sebelumnya kita akan menentukan terlebih dahulu. Saya akan menentukan kelompok yang mana yang akan mendapatkan kelompok jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya, ini kelompok ini dinamakan 5 orang ya. Kelompok fi'liyah. Ya. Dan ini juga 5 orang kelompok ismiyah. Jelas ya? Jadi tugasnya adalah mencari jumlah ismiyah, kalau kita mencari jumlah fi'liyah. Nah, nanti kalau ada yang ingin dipertanyakan bisa, ya. Dan sekaligus berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya. Jelas ya? Oke, kalau begitu saya akan bagi. Ya.
terdapat di dalam kalimat tersebut. Ya, silakan Amel maju ke depan. Ya, boleh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Jumlah Ismiyah akan mempresentasikan hasil yang kami dapatkan dari bacaan teks Dinul Islam. Yang kami dapatkan dari Jumlah Ismiyah yaitu Al-Islamu wa Dinu. Al-Islamu wa Dinu. Al-Islamu merupakan mubtada, huwa merupakan mubtada kedua, dan dinu adalah khabarnya. Yang kedua, Al-Islamu wa Dinu. Al-Islam mubtada pertama, huwa mubtada kedua, dan ad-dinu khabar. Yang ketiga, bahwa muslimun. Huwa mubtada, muslimun khabar. Yang keempat, huwa yasumu. Huwa mubtada, yasumu khabar. Yang kelima, waruknun khamisu ayyahujjah. Waruknun mubtada dan ayyahujjah khabar. Iya. Bagaimana? Ada pertanyaan dari kelompok sana? Saya silakan bertanya. Kenapa dinamakan jumlah ismiyah? Ya, kenapa dikatakan jumlah ismiyah itu? Yang mana itu? Al-Islamu wa Dinu? Ya, oke. Kenapa dikatakan Al-Islamu wa Dinu adalah jumlah ismiyah? Karena terdapat alif lam. Ya, Al-Islamu ada alif lamnya, dari isim ya. Karena diawali oleh isim terus. Dan ada Dan terdapat khabarnya. ada kabarnya. Mana kabarnya? Adil. Bagaimana? Oke, sudah paham? Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nastamiru ila al-firqah dari jumlatil fi'liyah. Saya akan menunjuk Zahratul Mutiara, silakan maju ke depan. Ya, Zahratul Mutiara. Ya, silakan ditentukan jumlah fi'liyah di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok jumlah fi'liyah akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami dari teks Dinul Islam. Yang kami dapatkan ada beberapa kalimat. Yang pertama adalah anzalallahu. Anzalah adalah fi'il, Allah adalah fa'il. Yang kedua adalah yashtamilul Islam. Yashtamilul adalah fi'il, al-Islam adalah fa'il. Dan yang ketiga adalah asyhadu. Asyhadu sudah termasuk di dalamnya fi'il fa'il, yaitu dhamir ana. Wa yasum, dan yang keempat adalah wa yasumul Islam. Yasum adalah fi'il dan al-Islamu adalah fa'il. Cukup sekian dari saya. Mungkin ada yang mau dipertanyakan dari kelompok jumlah ismiyah? Saya. Tafadhol. Apa dikatakan itu jumlah fi'liyah? Dikatakan dengan jumlah fi'liyah karena di beberapa teks ada terdapat dengan fi'il dan fa'il di dalamnya. Seperti apa yang Anzalallahu. Anzalallahu. Anzalah itu merupakan fi'il, sedangkan Allah itu merupakan kayak pelaku. Itu dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Ya, sekian dari kelompok jumlah fi'liyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Itu tadi ya hasil diskusi presentasi dari baik dari kelompok fi'liyah maupun kelompok fi'liyah. Kayak Yusuf Firman. Masih semangat? Mari. Hamasa. 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 Baik, terakhir kita akan kuis. Baik, selanjutnya kita akan Kuis. Kita akan melihat apakah kalian sudah paham dengan betul-betul apa itu jumlah ismiyah dan jumlah Fi'liyah. baik. Perhatikan belajar, ya. Oke, hayya nabni jumal ismiyah mufidah min al-kalimat at-taliyah. Ya. Jadi terdiri dari mubtada